Iya makanya. Ush, ada yang mau nangkap ikan teman-teman. KMP Moinit namanya. Tuh. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di pelabuhan Gorontalo, penyeberangan buat ferry kita menuju ke Pagimana untuk sore hari ini. Tapi kita udah beli tiket, untuk kapalnya sih masih jam 8 malam ya, masih lama. Terus kita masih harus tunggu tiket fisiknya, karena tiket fisiknya itu dia jam, nggak tahu, katanya tunggu panggil. Makanya saya makan warung dulu teman-teman, makan nasi dulu di warung ini sama istri saya nih dalam tuh. Warung, halo. Jadi kita tunggu aja deh untuk perjalanan kita. Tiket belum ada. Iya makanya. Tiket ini kan fisiknya nggak dapat. Katanya tunggu panggil. Dari tadi pagi ada ini tiket belum ada? Kita tadi pagi banyak orang, kita tidak antri. Iya sebenarnya mau antri. Kalau biar antriannya ramah itu harus antri. Kalau tidak itu nanti di sisa begini mau dapat tiket. Oke, udah selesai makan coy. Halo. Wah, ini kita tinggal nunggu ini aja ya, kayaknya. Nunggu dipanggil. Ush, pemandangannya teman-teman di pelabuhan Gorontalo. Tiketnya udah dapat teman-teman. Terus kita lihat pemandangan dulu di atas Gorontalo. Di atas pelabuhan Gorontalo. Cakep banget cuy. Halo. Kapal kita itu depan teman. Tuh ini. Kapal kita itu. KMP Moinit namanya. Tuh di situ. Ini ada beberapa yang udah masuk. Kalau motor saya tuh masih di bawah. Di situ. Boleh-boleh aja kalau mau duduk. Keren kali pemandangannya. Ada gugusan pegunungan itu, ada kapal-kapal juga, tuh banyak orang juga tuh di atas. Jadi ada pemandangan. Cakep teman-teman, bagus. Tuh lagi sunset. Semoga besok dapat sunrise. Emang cuacanya hari ini bagus banget teman-teman tuh kan. Lagi bagus-bagusnya. Mantap. Oke, kita tunggu aja teman-teman buat masuk kapal sekarang. Udah jam berapa sekarang? Jam berapa nih? 14.15. Udah mau jam 7 malam lah. Oke, apa kita tunggu aja ya sampai masuk ke dalam. Dapatnya emang kelasnya kelas ekonomi teman-teman, jadi bukan eksekutif, nggak dapat kamar, nggak dapat ranjang, nggak dapat AC gitu ya. Jadi dapatnya cuma kursi duduk aja sih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting bisa jalan ya. Wow. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Ada yang mau nangkap ikan teman-teman. Tuh lautnya biru banget ya. Tuh lagi mau nangkap ikan. Mantep banget cuy. Gorontalo lautnya. Tuh pada penumpangnya udah pada naik-naik semua tuh. Tinggal motornya belum nih. Tunggu aja lah. Tiket? Iya. Yang kapan? Mau dicapakan? Kasih Pak. Pak, jasa dermaga. Di sini. Masuk kapal nih.
boleh naik. Halo. Dia mau taruh ini. Ayo. Mau taruh ekonomi kok nggak pakai nomor. Nggak ada nomor ekonomi. Aduh. Tuh ada yang di atas. Boleh lah. Boleh kali. Halo. Jadi kita udah di kapal dan udah dapat kasur teman-teman. Kan harusnya ekonomi. Cuma tadi ada orang dia apa ya bilangnya ya? Dia kan bisnis, anak kecil gitu kan. Terus kasihan dia sendiri, mamanya nggak tega. Jadi akhirnya dia mau jual. Nah jualnya itu harganya 30.000. Ya 30.000 ya. Jadi kami bayar 30.000 buat dapat kasur yang nggak apa-apa juga. Tapi untuk satu orang aja. Nah nanti kan ada pemeriksaan tiket, ya udah saya kasih tiketnya. Nah masalahnya adalah apa ya namanya ya, boleh gak ya itu. Nah itu yang nggak tahu gitu. Nanti kita pokoknya nanti kalau petugasnya datang dia lihat tiket kita ekonomi tapi kok duduk di kasur, nanti kita tinggal kasih tahu aja ke dia kalau ini kasur apa ya bilangnya ya udah tadi tukaran sama orang gitu, saya udah bayar gitu. Bilangnya gitu ya paling ya gitulah teman-teman. Nah penampakan di kapal KMP Moinit menuju ke Pagimana teman-teman. Nah, ini tempat taruhnya, tempat taruh tas di sini. Terus ini ada kayak colokan gitu ya. Oh iya colokan ini buat lampu-lampu. Terus ini kasur kayak gini lah. Ini dia dari kulit teman-teman, dari kulit. Ya kan. Nah itu teman-teman depan adalah jaket dewasa ya kan. Nah kayak gitu lah teman-teman. Oke lah. Jadi kita tinggal kapal jalan aja teman-teman. Sekarang udah jam 7 malam teman-teman. Kapal jalan jam 8 ya. Jam 8 ya kapal. Oke lah. Baru pertama kali kita dari Gorontalo ke Pagimana nih. Wih. Mantap. Oke, WC. Ayo. Maaf. Maaf ya. Maaf ini. Itu toiletnya. Coba kita ke toilet cowok ya. Toilet laki-laki. Mau lihat? Oh ini toilet laki-laki teman-teman. Kamar mandinya. Bisa mandi nih. Oke lah. Isi Mana ya baru? Di apakah itu kecamatan?
Udah jam setengah 6 pagi hari ini. Pemandangan di luar mendung. Udah deket lagi, udah deket ke pagi mana. Kita tunggu aja ya. Ini ada warung juga bisa beli. Ayo kita turun. Udah nyampe kapal. Udah. Yuk. Keluar. Bersih. Yeay. Sampai. Nyampe di pagi mana? Jam 6. Jam 6:10. Kita ini dulu ya, beres-beres barang dulu lah. Oke teman-teman, selamat pagi. Kita udah sampai di pagi mana, keluar dari pelabuhan teman-teman. Terima kasih untuk kapal feri KMP Moinit sudah boleh mengantarkan kami dari kemarin malam, jam-jam 8 malam, apa jam 9 malam gitu teman-teman, baru jalan sampai sini pas jam 6 pagi hari ini teman-teman. Dan sekarang kita lanjutkan lagi untuk perjalanan kita. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau review dulu untuk kapal ya. Sebenarnya kapalnya kecepatannya 20 km per jam. Jadi bisa dibilang nggak terlalu cepat lah ya, tapi lumayan lah. Tapi untungnya lautnya emang nggak terlalu goyang banget, lautnya itu tenang teman-teman, jadi nggak terlalu bikin mabuk kapal. Ya enak lah gitu ya. Terus yang kedua itu untuk saya kemarin tuh ngantrinya panjang banget teman-teman, dan untuk dapatin kelas tidur dan bisnis dan ada eksekutif itu yang pakai AC itu susah banget teman-teman. Nah kebetulan tuh kemarin kami dapat orang yang anak kecil. Nah itu katanya pisah dari keluarganya untuk tempat tidurnya, jadi kasihan, jadi mau dijual, makanya kami beli, harganya 30.000 gitu. Nah untuk tiket kapal sendiri teman-teman itu harganya semua
Kalau untuk motornya ini udah termasuk salah satu penumpang, harganya 282.000 ya kan. Nah, kalau untuk penumpangnya doang itu harganya penumpang ini ya, untuk penumpang yang ekonomi doang itu harganya 121.000 untuk penumpang yang ekonomi doang ya. Itu belum termasuk yang kayak kamar segala macem. Nah, kemarin saya ada tambah 30.000 karena ada orang yang mau jual. Ya udahlah, saya beli ke 30.000 ya lumayan gitu. Nah, karena satu kan motor sama udah dapat penumpangnya itu emang pasti ekonomi gitu ya. Nah, jadi kami tidur dempet-dempetan sih. Ya biar bisa tidur teman-teman. Soalnya kalau di di lantai saya kurang bisa tidur sih. Itu kan badan saya banyak tulang gitu teman-teman. Jadi kadang tuh kalau tulangnya kena kena lantainya, kena besinya itu sakit banget gitu kan. Jadi saya nggak bisa lah kalau misalnya kena lantainya badannya gitu ya. Nah, jadi mau ya saya tidur bareng-bareng sama istri aja lah, udah di kasur gitu ya. Ya lumayan lah daripada nggak tidur kan. Jadi tidur sampai pagi. Jadi sebenarnya yang bisa didokumentasikan sebenarnya nggak terlalu banyak sih teman-teman. Paling ruangan tidurnya seperti apa. Kalau VIP kan emang nggak boleh masuk, dan eksekutif juga nggak boleh masuk. Jadi ya cuma ruang duduknya aja. Kalau teman-teman udah bisa lihat ruang duduknya seperti apa dan ruang tidurnya seperti apa, dan ya udah pemandangan sekitar sih seperti itu ya. Jadi memang nggak terlalu banyak yang bisa didokumentasikan seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau untuk tidurnya teman-teman ya lumayan nyenyak lah, saya lumayan nyenyak, tapi memang agak panas aja tadi malam ya, agak-agak panas mungkin sampai tengah malam dan agak-agak ke atas sampai subuh itu baru ada anginnya tuh, baru enak tuh ada anginnya sejuk ya kan. Tapi kalau misalnya yang dari jam 9 apa jadi jam 8 sampai tengah malam tuh nggak ada anginnya teman-teman, panas keringet ya. Tapi ya udahlah, namanya juga dapatnya yang bisnis ya, bukan yang eksekutif yang AC ya kan. Tapi ada juga yang kayak gitu teman-teman, yang AC gitu ya. Nah, jadi nggak dapet gitu ya. Ya udah mau nggak mau ya nggak usah lah ya, kepanasan sih, seperti itu aja sih ya. Daripada nggak ada tidur kan, mending kepanasan lah gitu teman-teman. Nah, dari sini teman-teman kita mau nembak ke air terjun Salodik. Nggak tahu udah buka atau belum. Kalau belum buka ya sudahlah. Soalnya kita mau mandi dulu nih. Udah jam 7:04. Sekarang jam 6:20 teman-teman. Perkiraan nyampe sana tuh jam 7:04. Nah, itu perkiraan dari sini, dari Pelabuhan Pagimana ke air terjun Salodik itu 44 menit, sekitar 35 km. Nah, kita mau ke sana mau mandi gitu ya. Nah, kita mau mandi sambil ya lihat-lihat air terjun gitu ya, sambil lihat-lihat pemandangan. Soalnya hari ini ternyata Luwuk cukup mendung ya. Tidak terlalu cerah sih hari ini, tapi ya moga-moga aja nggak hujan lah hari ini ya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu kita lanjutkan aja untuk perjalanan kita menuju ke air terjun Salodik. Nggak tahu buka atau enggak, tapi kita gaspol aja. Untuk cuaca pagi hari ini memang agak mendung teman-teman di Pagimana nih. Pagimana Luwuk. Belum nyampe di kota Luwuk ya. Tapi di daerah Pagimana nih. Kelihatan banget ini habis hujan teman-teman, nih aspalnya lihat basah banget ya. Nah, ini ada genangan air juga nih habis hujan sih sepertinya di daerah sini. Wow, mendung sekali ya di atas ya. Tuh warnanya abu-abu banget ya. Moga-moga aja nggak hujan, soalnya udah basah banget nih jalan. Terus tadi pagi juga banyak yang jogging teman-teman, pagi-pagi banyak yang olahraga, nikmati suasana. Memang kalau habis hujan sejuk banget teman-teman, anginnya dingin ya kan, walaupun di pinggir pantai, tapi kalau emang habis hujan ya dingin gitu ya, sama kayak Jakarta
Jakarta kan juga kalau dia habis hujan kan dingin teman-teman. Sama. Nah ini agak ngeri nih kalau naik pegunungan, kira-kira tinggi kayak ya gunungnya. Enggak lah, kayaknya bukan pegunungan yang ini sih harusnya dinaikin. Harusnya dia agak lebih rendah lah. Ini kan jalannya juga jalan lintas, harusnya nggak terlalu dipaksakan gimana gitu ya. Ya semoga aja lah aman. Kita coba gas aja dulu teman-teman. Di daerah sini juga banyak anjing teman-teman, banyak hewan peliharaan juga, tapi banyak kan anjing loh yang saya lihat. Yang kucing gitu nggak ada, dikit banget kucing di sini, banyak kan anjing. Nah anjingnya juga kayaknya anjing-anjing hutan atau bisa dibilang anjing liar gitu teman-teman, yang nggak ada peliharaannya, nggak ada yang jagain, nggak ada yang punya gitu. Terus ini kosong banget teman-teman, jalanannya sepi banget, rumah penduduk juga dikit. Karena pagi mana paling yang rame cuma di Luwuk doang nih, ya kan. Terus ternyata Luwuk itu tempat wisata juga ya teman-teman, maksudnya banyak orang ke Luwuk tuh buat nikmatin pantainya, buat nyebrang-nyebrang ke Natuna lagi, bukan Natuna, Tentena, ya Tentena, buat nyebrang ke Pulau Banggai, ya kan, buat nyebrang-nyebrang ke pulau lagi lah teman-teman yang di seberangnya. Tapi saya nggak berniat nyebrang sih, soalnya capek lagi kan nyebrang naik kapal lagi. Cuma mau nikmatin pantai aja sih sebenarnya teman-teman, soalnya kan di seberang Pulau Banggai, di Pulau Banggainya juga, di Luwuknya juga banyak pantai teman-teman, juga bagus-bagus kok pantainya. Jadi kayaknya nggak tertarik buat nyebrang lah. Di Luwuk, kota Luwuknya juga udah bagus banget itu pantainya. Tapi ya kita lihat nanti aja lah gimana. Kalau emang mau niat nyebrang ya boleh nyebrang ya kan, besok kita balik gitu kan. Kosong banget teman-teman tuh jalanannya, tapi untungnya aspalnya bagus ya. Tuh bagus banget aspalnya. Lubangnya dikit ya kan, jalannya mulus. Tapi memang kelihatan nih jalannya jalan lama, untuk warna catnya emang dia nggak terlalu terang gitu teman-teman. Untuk komoditas sih di kiri kanan banyak kan pohon kelapa lagi teman-teman, tuh kelapa hijau ya kan. Nah sekarang kelapa doang nih, nggak ada nih jagung, nggak ada nih di sini. Soalnya kita udah masuk ke Luwuk ini, berarti udah masuk ke Sulawesi Tengah teman-teman, udah bukan Gorontalo lagi nih ya kan. Udah Sulawesi Tengah kita. Cepet sih kita udah Sulawesi Tengah, karena naik kapal kan. Coba kalau naik motor, pegelnya minta ampun teman-teman. Kalau dari Gorontalo lagi kita balik lagi ke Palu lagi kan, atau ke Parigi, mending naik kapal kan. Lebih cepet juga kan, lebih cepet, nggak buang-buang waktu juga. Untungnya dapat kapal kemarin teman-teman, malam-malam kan. Nggak malam-malam juga sih, kita sore-sore udah jam 4 sore kita udah di pelabuhan, udah beli tiket buat pulang, buat arah ke Luwuk. Untungnya dapet gitu kan. Nah ngeri-ngeri sedap tuh kalau nggak dapet tuh. Nah nanti dari Luwuk teman-teman kita rencananya nanti nyebrang lagi tuh, dari Luwuk kita jalan lagi ke arah Batu Rube ya kan. Dari Batu Rube kita ke Kolonadale. Nah dari Kolonadale itu udah masuk ke masih Sulawesi Tengah sih, cuma udah deket-deket ke Toraja gitu teman-teman. Dari Batu Rube ke Kolonadale juga 5 jam doang teman-teman, nggak sampai 10 jam lah. Terus berangkatnya juga jam 3 sore kan. Ya perkiraan kalau jam 3 sore berangkatnya ya berarti nyampe di Kolonadale sekitar jam 8 apa jam 9 malam gitu ya, tergantung dia ngarit atau enggak gitu. Soalnya yang tadi yang kita berangkat ini aja ini ngaret 1 jam, tapi karena ngaret 1 jam tapi kok nyampe nya jam 6 pas gitu ya, jam 6 pagi udah nyampe gitu ya, jam 9 malam udah jalan, jam 6 nyampe, jadi cuma 9 jam, nggak nyampe 10 jam gitu ya. Jadi kita benar-benar tidur di kapal gitu teman-teman. Kawasan
rawan longsor teman-teman, hati-hati di sini. Tuh banyak batu-batu dari atas tuh, jatuh-jatuh di pinggir-pinggir jalan tuh. Hati-hati bos. Sepi banget lagi jalan. Kita mulai naik ke pegunungan teman-teman. Nah itu depannya pegunungannya tuh, menuju ke arah Kota Luwuk. Dari sini udah sekitar 10 km teman-teman. Sekitar 17 menit lagi nyampe di air terjun Salodik. Ini kita udah mulai melewati desa-desa nih, di dekat-dekat Pagimana teman-teman. Banyak ini ya ATM ya di sini ya, mini ATM tuh, ATM BRI, mini ATM. Jadi maksudnya ngambil duitnya itu bisa dibilang kayak ya mini ATM gitu teman-teman. Jadi ATM mini lah. Jadi kita ke warung buat ambil duit, kita transfer mungkin ke BRI-nya dia ya kan. Dan nanti dia ambil persenan gitu kali, atau ngambil biaya admin gitu ya. Di sini platnya udah DN ya, bukan DM lagi. Kalau DM kan gue belum tahu teman-teman, DB itu Sulawesi Utara, kalau DN kayaknya Sulawesi Tengah teman-teman. Jadi Sulawesi Tengah tuh udah DN ini, DN semua ini. Nah ini udah mulai tanjakan teman-teman. Waspada, ancaman musim hujan bencana tanah longsor. Ya siap. Untungnya kita lewat sini nggak pas hujan ya. Tuh, tapi emang banyak batu sih di pinggir-pinggir ini, banyak sampah juga teman-teman. Banyak orang buang sampah sembarangan di sini kayaknya. Tapi tanjakannya juga dibilang curam juga enggak sih. Ini santai aja sih tanjakannya, nggak terlalu curam, biasa aja sih kalau menurut saya ya. 8,3 kilo, 14 km, 14 menit. Kita santai-santai aja teman-teman, nggak usah terlalu ngebut. Wih, asik banget ya belokannya ya. Apa itu? Kawasan Marga Satwa ya? Oh iya, masuk kawasan Marga Satwa nih. Kawasan rawan bencana longsor ya. Kawasan Marga Satwa, tadi tulisannya nggak tahu jelas sih. Berarti banyak hewan nih di sini. Hewan-hewan liar, hewan-hewan hutan. Makanya di sebelah kiri nggak ada kebun juga teman-teman, nggak ada kebun kelapa. Ya kan, nggak ada, pokoknya nggak ada yang ditanam lah. Memang pure hutan gitu. Tuh kan hutan, kiri hutan, kanan hutan. Udah nanya-nanya terus teman-teman. Wow, udaranya dingin cuy di sini, gila. Menggigil tuh. Wah dingin banget cuy di sini, enak banget. Naik pegunungan dingin banget di sini. Pasti ini airnya dingin seger ini pasti. Tuh ada kebun-kebun juga sebelah kiri. Kebun apa ya? Ini apa ya? Oh, apa itu ya? Lidah buaya bukan? Oh buah naga. Buah naga itu. Buah naga itu. Iya buah naga. Oh iya. Katanya di sini banyak buah naga teman-teman. Wow dingin cuy. Pos Kamling Kampung Pancasila. Oke, ini nama kampungnya Kampung Pancasila. Ini kayaknya bus ini deh. Bus dari Luwuk mau kemana gitu. Pagimana, Ampana kali. Udah dekat nih teman-teman, 2 menit. 1,2 km lagi kita nyampe di air terjun Salodik. Tapi nggak tahu buka atau nggak nih. Di peta bilangnya jam 9 bukanya. Makanya nggak tahu nih. Coba dulu dah. Watin datangin dulu. Buka nggak buka nanti belakangan lah. Penting datang dulu. Wow dingin cuy di sini. Luar biasa. Buka gak nih? Jam segini tahu udah buka atau belum ya?